untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'd. Sobat Hima TV berbahagia sekali pada kesempatan malam hari ini, di kesempatan Kamis 22 Mei 2022. Kembali kita bersama lagi dalam kajian kitab Fidlil Quran, dan tentu saja kajian ini bersama guru mulia kita Buya Syakur Yasin MA, pengasuh Pondok Pesantren Cadang Pinggan Indramayu. Oleh karena itu marilah kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat ini. Salam serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, juga untuk keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Acara ini disiar langsungkan dari Komplek Pendidikan Pondok Pesantren Cadang Pinggan, dan Sobat Hima TV juga bisa mengikuti acara ini melalui kanal YouTube KH Buya Syakur Yasin MA. Dan saat ini Pondok Pesantren Cadang Pinggan sudah menerima peserta didik baru untuk tingkat Madrasah Sanawiyah atau MTS, Madrasah Aliyah atau MA, dan juga Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK. Dan saat ini pendaftarannya masih secara online. Untuk link pendaftarannya bisa dilihat dalam running tag yang ada di layar YouTube. Kemudian malam hari ini juga kita masih akan tetap menikmati pembacaan Gelombang Cinta, dan adalah seorang wanita bernama Diah Erimaya Putri dari Pati, Jawa Tengah, akan membacakan sebuah gelombang cinta dengan judul Engkau Tidak Dapat Bersembunyi. Malam hari ini apresiator tunggal kita tetap Bung Tato Nuryanto. Beliau merupakan dosen Bahasa dan Sastra Indonesia di Yayan Syekh Nurjati. Jangan lupa pula bahwa selepas kajian nanti kita juga akan buka dialog forum khusus untuk memperdalam materi yang disampaikan oleh Buya pada malam hari ini. Baik, kita langsung akan bergabung bersama Buya Syakur untuk mulai kajian kitab Fidlil Quran untuk kali ini Kamis 12 Mei 2022. Kepada Buya dipersilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Malam ini pengajian perdana ya, kita mulai lagi. Kita lanjutkan halaman 775. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min khilali hadhihi wa tilka. Melalui penjelasan-penjelasan yang ini dan yang itu dan sebagainya, tatabayyanu tabi'atul ma'arakah, menjadi jelaslah sifat dari pertempuran yang dihadapi oleh Kanjeng Nabi ini. Allati kana al-Qur'anu yakhudu biha, yang dijelaskan secara mendetail dalam Al-Qur'an, ya, al-jama'atul muslimah, yang dihadapi oleh kelompok umat Islam. Wa tabi'atul asalib, dan juga dijelaskan dalam Al-Quran ini juga tentang sistem atau pola peperangan yang dilakukan, ya, al-manhajiyah, dan metodologinya, strateginya, ya, taktiknya, semuanya dijelaskan fi qiyadatihi lil ma'arakah. Bagaimana Kanjeng Nabi memimpin peperangan, dan bagaimana Nabi juga mengarahkan jiwa kita semuanya, wan nufus, memberikan dorongan semangat. Wahya al-ma'arakatud daimah, ini sesungguhnya adalah merupakan pertempuran yang berkesinambungan. Bukan perang itu saja, tapi perang yang terus berkesinambungan sampai di abad modern ini, yaitu al-muttasilah bainal Islam wal jahilah, yaitu pertempuran peperangan antara umat Islam dan tradisi-tradisi jahiliyah yang sampai sekarang masih tersisa.
pertempuran yang berkesinambungan sampai sekarang, yaitu pertempuran antara hak dan kebatilan, antara umat Islam dan tradisi-tradisi jahiliyah. Fi kulli zaman wa kulli makan, di segala zaman, di segala tempat. Maksudnya di mana saja dan kapan saja pertempuran antar umat Islam dengan tradisi-tradisi jahiliyah masih terus berlangsung sampai saat ini. Dan bahkan pertempuran itu ya bukan di luar saja, tapi juga pertempuran di dalam diri kita sendiri. Perlu saya tambahkan di sini. Bahkan justru pertempuran yang ada dalam diri kita ini lebih sengit daripada pertempuran yang ada di luar. Kenapa? Karena musuh dalam peperangan fisik, musuhnya terlihat. Menang dan kalahnya bisa dipastikan kapan. Tapi pertempuran dalam diri kita, musuhnya tidak terlihat. Dan tidak pernah final siapa yang menang, siapa yang kalah. Ya, saya juga banyak kalahnya kok. Iya, kalah menang demikian. Seperti itu. Itu maksudnya. Wa baina jamaatil muslimati wa a'daiha, dan juga pertempuran antara umat Islam dengan musuh-musuhnya. Alladzi tataghayyaru ashkhasuha, yang orang-orangnya berbeda sudah bukan Abu Jahal sudah mati. Ya, orang-orang Quraisy sudah mati semuanya, sudah orang berbeda. Ya, pertempuran berlangsung, orang-orangnya sudah berbeda. Wa wasailuhum, dan juga persenjataan yang dipakai juga berbeda. Mereka dulu pakai pedang, pakai tombak, pakai panah, sekarang pakai nuklir. Sudah pakai pesawat Sukhoi, pakai Miraj, ya, sudah pakai armada, kapal induk, ya, dan sebagainya. Orangnya berbeda, senjatanya berbeda. Walakin la tataghayyaru tabi'atuhum, tapi tabiatnya, watak aslinya tidak pernah berubah. Ya seperti itu juga, yaitu kebencian. La tataghayyaru tabi'atuhum wa mabadihum, dan prinsip-prinsip mereka, ideologi mereka tetap tidak berubah. Dari dulu ya seperti itu juga. Wa min khilali hadza kulli, dan ketika kita menelisik hal ini, dari sekitar ini, tabruzu haqiqata hadzal kitab, akan jelas dapat kita pahami hakikat kitab Al-Quran ini. Apa sesungguhnya yang dibicarakan Al-Quran, apa yang diceritakan dalam Al-Quran. Al-Quran wa dauruhu fi qiyadatil ummatil muslimah, Al-Quran dan peran penting yang dimainkan Al-Quran dalam memimpin umat Islam yang ada di dunia ini. Laisa bil amsi, bukan umat Islam yang kemarin, ya saja, tapi umat Islam yang terdahulu dan yang akan datang dan yang sekarang ini. Ya. Fama jaa liyaquda jailan duna jailin, Al-Quran datang untuk memimpin, ya, generasi demi generasi yang terus berganti. Innama jaa liyaquda hadzal ummah, Al-Quran turun untuk memimpin umat ini, waliyakuna min mursyidha, untuk sebagai pembimbing umat ini, wahadiha, sebagai pemandu umat ini, fi jami'il ajal, dalam seluruh generasi, waduhur, dan seluruh zaman. Wa fi nihayati das, dan nanti di akhir pelajaran ini, taji'u tilkal laftah al-ajibah, akan kita lihat, kita saksikan, akan datang satu tinjauan yang sangat hebat, ajib, ila istighna illa, yaitu dijelaskan tentang Allah tidak membutuhkan sama sekali. Allah tidak bergantung kepada siapapun, ya. Anta'dzibil abdi, bahwa Allah tidak berkepentingan untuk menyiksa, untuk menghukum hambanya. Apa urusannya?
Dia yang menciptakan, dia yang ngasih makan. Urusannya bukan urusan Allah ingin menghukum mereka. Jadi ya dari sini saja kita mesti pahami ya. Artinya ketika menyebarkan agama itu jangan banyak cerita siksa lah. Jangan banyak ditakut-takuti, minimal seimbang saja. Iya. Jadi tangan kanan bawa pedang, tangan kiri bawa melati, kan gitu. Ini sebagai tanda. Ya, makanya Kanjeng Nabi sendiri 2 tugas yang diemban Nabi, basyiran wa nadhira. Basyiran dulu, memberikan kabar gembira. Nadhira memberikan ancaman. Jadi jangan ngancam dulu, apalagi bawa pentungan sambil takbir. Iya kan, nakut-nakuti orang. Itu Allah nggak butuh menyiksa hambanya kok. Fahuwa la yatlubu minhum illa an yu'minu wa yashkuru. Tidak lebih, Allah hanya minta kamu untuk beriman dan berterima kasih. Sebetulnya yang dituntut nggak banyak kok, berterima kasih, percaya dan berterima kasih. Ini yang jadi persoalan begini ya. Ibadah tertinggi itu adalah ibadah syukur. Dan kita dididik oleh orang tua sejak kecil untuk mengucapkan terima kasih. Ketika kita kecil kan sering tamu datang ngasih duit kan. Saya lari kan waktu itu. Oleh ibu saya kan dikejar, sini dulu. Dikasih apa? Saya duit. Terus begitu caranya. Yuk, salaman dulu. Bilang apa? Terima kasih. Kita dilatih, disuruh untuk berterima kasih. Sejak kecil dilatih. Betul enggak? Tapi kok sulit sekali berterima kasih ini. Nah, saya ingin menjelaskan sedikit, kita interupsi dulu sebentar. Di mana kelemahannya kita berterima kasih? Kok sulit banget sih? Apa sih beratnya untuk mengatakan alhamdulillah? Untuk mengatakan matur kesuwun? Ini yang jadi persoalan adalah ini yang sedang saya garap selama 30 tahun terakhir di Indonesia. Bahwa mungkin Anda semua menyadari atau tidak ya, saya adalah salah seorang paling rajin ngajak-ngajak orang berdoa. Betul nggak? Betul. Ngajak kholwat dari hutan, ngajak puasaan, ngajak istighosahan, ngajak baca wamimah sampai seluruh Indonesia tersebar sekarang. Untuk apa? Filosofinya seperti ini, bahwa orang itu kalau diawali dengan berdoa dulu, istighosah dulu, minta dulu, kemudian dia mendapatkan rezeki, itu akan terdorong dia merasa diberi oleh Allah. Itu yang penting. Sehingga dia akan bersyukur, alhamdulillah doaku dikabul. Karena diawali dengan doa. Awalnya dia minta. Ketika dapat dia ngerasa dikasih. Nah tetapi ketika engkau mendapatkan rezeki tiba-tiba ujung-ujung, ya, apakah dapat warisan, orang tua mati, atau dapat proyek dan sebagainya. Ketika saya tanya, dari mana kau dapatkan uang sebanyak ini? Jawabanmu, ini adalah hasil jerih payahku. Kini oleh kengelan, oleh pegal, banting tulang peres, siang jadi malam, malam jadi kepala, jadi kaki, kaki jadi jungkir balik, ya kan, peras keringat. Di mana engkau, kapan engkau menyadari diberi oleh Allah? Karena engkau tidak pernah meminta, sehingga menimbulkan engkau merasa dapat sendiri. Di situ akal kita dipalsukan, dimanipulasi sendiri. Sesungguhnya apakah betul kekayaanmu itu ada hukum kausalita dengan keringatmu? Ada sebab musabab. Kamu kaya sebabnya karena berkeringat-keringat. Apakah memang ada hubungan interaksi antara kekayaan dan keringat? Kalau iya memang ada, akan saya pertanyakan. Kenapa tukang nyekop pasir di Kertasmaya yang setiap hari berkeringat sampai sekarang tidak ada yang kaya? Betul nggak?
Ada nggak orang yang hidupnya santai-santai saja, malas-malas saja, tapi duitnya banyak? Jadi ada hubungannya nggak keringat dengan kekayaan? Otakmu telah dimanipulasi. Untuk apa? Untuk mengingkari kebaikan Tuhan. Itu persoalan. Gue soal. Nah itu persoalannya. Jadi saya tidak menjanjikan kekayaan, tidak menjanjikan apapun, apalagi menggandakan uang. Naudzubillah min dzalik. Ya. Iya. Nah, saya hanya menjanjikan bahwa engkau akan menjadi orang yang bersyukur kepada Tuhan. Dan ibadah tertinggi adalah ibadah bersyukur. Allah hanya minta itu kok. Percaya dan bersyukur, selesai. Iya. Nah, salah satunya percaya itu ketika engkau mendapatkan rezeki, engkau merasa diberi oleh Tuhan, dan yang memberi itu adalah Tuhanmu. Ya, bahwa akhirnya bahwa doa itu merupakan otak dari segala macam ibadah. Jadi bibit asli dari ibadah itu adalah doa. Makanya doa mukhul ibadah. Doa adalah kepoloknya, ya apa, otaknya atau apa ya? Inti aja ya udah deh. Jadi doa itu adalah inti dari ibadah. Intinya adalah berdoa. Karena dalam berdoa itu adalah dapat dipastikan engkau merasa sebagai hamba dan engkau mengakui bahwa yang kau minta adalah Tuhanmu. Dan kau yakin bahwa ketika engkau meminta sesuatu pasti engkau akan minta kepada yang layak. Mungkin gak saya pinjam uang 10 juta kepada Man Kadim tukang macul? Ya paling tidak pinjam uang sama Pak Edi kan, pemborong. Iya, karena saya yakin pasti ada uang. Jadi dengan engkau meminta kepada Tuhan, ada keyakinan dalam dirimu bahwa Allah mampu untuk mengabulkan doamu. Itu yang penting. Gue jelas? Nah, ya, penting itu. Hah? Ya. Wa huwa subhanahu ghaniyun an imanihim wa syukrihim. Padahal Allah sendiri tidak butuh dengan keimanan. Urusannya apa? Percaya surga beliau wis. Wa man syafal yu'min wa man syafal yakfur. Allah enggak butuh kok. Mau iman silakan, tidak juga silakan. Mau bersyukur enggak. Memangnya aku butuh sama kamu? Itu kan bahasa seperti itu. Wallahu ghaniyun 'anil 'alamin. Allah Maha Kaya dari segala sesuatu. Allah tidak butuh kok. Mau percaya silakan, bersyukur silakan. Ya, tapi kenapa Allah menyuruh? Itu menjadi persoalan. Gitu. Walakin dzalika innama huwa li salahi halihim. Semata-mata Allah menyuruh itu adalah untuk kepentingan kamu sendiri, untuk kebaikan kamu sendiri, kemaslahatan untuk dirimu sendiri, untuk kebahagiaanmu sendiri. Kita punya anak kan? Disuruh sekolah enggak? Suruh mandi enggak? Suruh sikat gigi enggak? Terus konsekuensinya dikasih uang jajan enggak? Baju seragamnya, bukunya, SPP-nya dan sebagainya. Terus yang pintar siapa? Anak. Beli paham sih orang sing butuh siapa? Jadi ketika Allah menyuruh kamu apapun disuruhnya, itu pasti kemanfaatannya untuk dirimu sendiri. Nggak mau ya udah. Memangnya aku butuh sama kamu kok. Itu jadi persoalannya. Jadi artinya itu harus kita pahami bahwa apa saja ketika Allah menyuruh sesuatu, percayalah di situ ada kebaikan untuk dirimu sendiri. Dan ketika Allah melarang engkau sesuatu, percayalah karena itu membahayakan dirimu sendiri. Itu saja gitu. Nah itu. Walakin dzalika innama huwa li salahi alaihim wa irtiqai mustawahum, dan juga untuk meningkatkan kualitas hidup kamu sendiri. Ya hidup mah hidup, tapi hidup-hidupan. Ya ini kamu kan hidup-hidupan. Mati beli urip beli. Mangan beli uruk. Ya kan gitu.
Ya itu. Jadi yang berkualitas, hidup yang berkualitas gitu. Hatta yata'ahalu li hayatil akhirah, supaya nanti kamu semua mempunyai kelayakan untuk menghadapi kehidupan di akhirat. Itu sebagai bekal untuk perjalanan hidupmu sendiri. Kehidupan dunia adalah terminal yang sangat singkat sekali. Ya, Sirak itu berangkat dari Cirebon, berhenti di Jatibarang itu hanya 5 menit. Menurunkan penumpang dan menaikkan penumpang. Setelah itu ya pripit, jus berangkat lagi. Jadi kita harus sadar bahwa kehidupan dunia ini sementara dan sangat singkat sekali, sehingga tidak bisa kita banyak berbuat. Beli rokok saja itu harus pakai uang pas. Ketika uangnya ratusan ribu, beli rokok gudang garam 27, susuknya nggak ada, dadak nuker, karena buru berangkat. Dan akhirnya berapa harga rokoknya? 100.000. Nah itu ada orang berhenti di Jatibarang yang 5 menit itu bawa daftar belanja 100 item yang belanja, beli kulkas, beli TV, beli bantal, beli ranjang, beli kursi 100 biji. Mana keburu? Beli rokok aja nggak keburu. Wih gagian ajak lekat sek gagian tentunya kayak gelis. Iya, artinya cepat, jangan santai. Iya. Sekalipun dalam Al-Qur'an dikatakan karena katamu tuqadan. Selang kau mati besok. Ya. Masih 24 jam. Kalau saya mah 5 menit kok. Ukurannya itu. Nah, itu. Jadi artinya bahwa kita juga sehari-hari melihat banyak orang menggarap satu pekerjaan, satu proyek, belum selesai udah mati. Ada nggak orang bikin rumah belum jadi, tinggal finishing aja mati? Wis mati, akhirnya dikubur kan? Istrinya masih muda kan? Lalu kawin lagi kan? Kiri ke sini. Enak aja gue capek deh. Iya. Sama nidurin bini gue, nematin rumah gue. Itu kan persoalan. Itu kan tragedi. itu di depan mata kita kok. Masa beli kapok-kapok? Ya itulah makanya. Ya kita cepat segera cepat. Jangan ada waktu yang tersisa. Jangan ada ruang-ruang kosong dalam diri kita ini. Semua dipadatkan semuanya secepatnya. Lagian itu kita tidak tahu besok lusa hari ini sekian lagi. Ya, saya pernah ngaji hari Kamis pagi ibu-ibu. Saya katakan, Bu, hari ini alhamdulillah masih bisa ketemu, bisa ngaji. Dan cepat lagi pulang kan. Belum tentu ibu sampai ke rumah kok. Ya kan? Mungkin saja di antara kita hari ini ada yang tidak sampai ke rumah. Ngacung. Ke rumah sakit akhirnya. Ternyata anak terjadi. Kita ngomong guyonan dan temenan lah dia. Iya, ditabrak. Ya, karena ke rumah sakit. Itu terjadi semacam itu. Ya, kita tidak tahu semuanya itu. Jadi itulah artinya bahwa supaya ada kelayakan dalam dirimu dalam menghadapi kehidupan di akhirat. Wa mustawan naim fil jannah, termasuk juga level surga yang akan kau tempati. Itu yang penting. Kalau nonton bioskop, kalau di depan namanya kelas bebek kan. Kalau di belakang yang lebih mahal kan, apa namanya? Loge. Loset. Di bioskop. Iya, artinya kelasnya kan beda. Harganya juga mahal 2 kali lipat macam itu. Ya di surga juga bertingkat-tingkat, jadi akan tergantung ya artinya bahwa levelnya level apa. Sebab nanti konon diceritakan ada orang yang levelnya tidak masuk surga tapi hanya di pinggiran, menguli ampun-ampunnya baik. Gelandangan surga. Kalau kita tidak menikmatinya, ya berpelukan dengan bidadari, tapi kita melihat orang pelukan bidadari malah tambah bengkel-pisan gun. Betul nggak? Masih mending blindereng daripada kita melihat orang berkenikmatan tapi kitanya tidak
menikmati. Alu yang bona-bona basi priben. Mau kelas itu persoalannya. Ya, wa mustawa na'im fil jannah faidahum irtakasu wan kasaru wan takasu, tapi ternyata kebanyakan manusia mengabaikan itu semua. Iya. Ya, fa innama yuahiluna anfusahum li mustawal adab, malah justru boro-boro layak masuk surga, malah yang terjadi layak masuk neraka. Ya, pantasnya congor mau kono neraka kono. Iya, nerang congor bagai sejen. Iya, iya, lada fil jahim haitsu yasqutu al munafiquna ila ahaddi darkat. Akhirnya orang-orang yang munafik yang ya berpura-pura saja dalam beragama ini, mereka akan berada di tingkatan level yang paling terbawah, fid darkil asfali minan nar, akan ada di lapisan terbawah neraka. Artinya kalau orang namanya intipe neraka. Intipe neraka itu bagian neraka yang paling terbawah, yang paling panas. Gitu saja. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik apa yang beliau sampaikan dalam kajian kitab Fi Dalil Quran, karya dari Said Qutb untuk hari ini, Kamis 12 Mei 2022. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah dalam strategi berperang sangatlah detail, terutama untuk perjuangan di masa mendatang. Pada intinya yang ditanamkan dalam perang itu adalah dalam bentuk untuk bisa menegakkan hak daripada yang batil. Dan perang yang paling harus diperhatikan adalah perang di dalam diri kita sendiri. Karena jelas musuhnya tidak terlihat siapa musuh kita. Al-Quran menjadi kunci perubahan dari generasi ke generasi, bahkan juga untuk segala zaman. Saya kira itu yang dapat saya tangkap apa yang sudah beliau sampaikan pada malam hari ini. Dan untuk selanjutnya, sebelum kita ke dialog yang lebih inti lagi, kita akan masuki pada bacaan gelombang cinta. Dan di ujung virtual sudah terhubung dengan kami Mbak Diah Erimaya Putri dari Pati, Jawa Tengah. Assalamualaikum Mbak Eri. Waalaikumsalam. Iya, alhamdulillah sudah langsung terhubung. Dan sebelum membacakan gelombang cinta dengan judul Engkau Tidak Dapat Bersembunyi, sedikit saya akan bacakan detail dari kurikulum vitae Mbak Diah Erimaya Putri ini. Nama Diah Erimaya Putri lahir di Pati pada 17 Februari 2001, alamat di Bulungan Tayu, Pati, Jawa Tengah, dan saat ini berusia 20 tahun, status belum memiliki suami atau belum menikah. Dan beliau ini adalah seorang mahasiswi program studi manajemen dakwah yang sangat peduli dengan pendidikan, terutama dalam wilayah terpencil. Dan beliau juga senang mengikuti kegiatan relawan pendidikan, salah satunya adalah komunitas Wani Sinau. Wani Sinau itu wani belajar, begitu ya, berani belajar. Dan keahliannya bidang seni puisi, mencipta dan juga baca puisi, kemudian mengajar dengan seni, konseptor sebuah event festival seni, dan juga menjalin relasi. Riwayat pendidikannya, RATK di RA Muslimat Bulungan, lulus pada tahun 2008, kemudian SD atau MI di MI Mambaun Nizam di Bulungan, lulus pada 2013, kemudian MTS di MTS Miftahul Huda di Tayu, lulus pada 2016, kemudian di MA Miftahul Huda di Tayu, lulus pada 2019, dan saat ini beliau sedang belajar di IAIN Salatiga, Prodi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah, dan sedang menempuh S1. Prestasinya cukup banyak sekali, ada beberapa poin, tapi ini ada moto hidup yang sangat luar biasa bagi Mbak Erimaya. Jadilah yang berbeda, perkenalkan siapa dirimu, maka akan dikenal. Baik, sekarang kita simak untuk bacaan gelombang cinta Diah Erimaya Putri dalam Engkau Tidak Dapat Bersembunyi. Silakan Mbak Eri. Terima kasih kepada seluruh grup tim Mamima yang sudah memberikan waktunya kepada saya untuk membacakan gelombang cinta pada malam hari ini dari karyanya Buya Syakur. Dan bismillahirrahmanirrahim, saya mulai. Buya Syakur dalam karyanya
engkau tidak dapat bersembunyi. Mungkin kesulitan sesungguhnya yang aku hadapi sekarang ini. Wahai kekasihku, adalah karena aku banyak mengetahui kehidupan secara berlebihan. Sehingga yang tadinya tidak menjadi masalah malah menjadi masalah. Walau demikian, aku siap menghadapi segala penderitaan sampai di penghujung kehidupan. Demi untuk menggapai kebahagiaan yang akan datang. Memang kebahagiaan harus dibayar dengan penderitaan dan kesusahan yang terus silih berganti. Selanjutnya perlu disadari bahwa penderitaan itu dapat membersihkan hati dari sifat-sifat buruk yang tercela. Mungkin karena hatimu yang sangat mulia, wahai kekasihku, engkau mencintaiku hanyalah didorong oleh rasa kasihanmu terhadap diriku. Tidak terlalu penting apa yang mendorong engkau mencintaiku. Karena yang pertama dan yang paling utama adalah aku tetap menjadi manusia di antara banyak orang. Sekalipun aku harus menghadapi berbagai musibah dan bencana. Dengan tidak perlu berduka cita dan putus asa. Itulah makna sejatinya kehidupan. Sesungguhnya perempuan yang aku dambakan, wahai kekasihku, adalah hanya satu perempuan saja yang dapat menjadi teman bercakap-cakap dalam segala persoalan kehidupan. Dan aku merasakan seolah aku bercakap dengan diriku sendiri dengan penuh rasa nyaman. Sebenarnya, berbagai macam pikiran yang berkecamuk di dalam otakku adalah muncul akibat terlalu banyaknya penderitaan yang aku hadapi. Penderitaan selalu saja mengajak aku banyak berpikir, sehingga wajar sekali ketika ada orang yang merasakan kebahagiaan hanya akibat karena tidak berpikir. Salah satu sebab yang sangat penting mengakibatkan aku mengalami kegagalan dalam kehidupan ini adalah karena aku menduga semua orang akan mendukungku. Semua orang akan membelaku. Ternyata semua itu tidak terbukti. Banyak orang menafsirkan kebahagiaan sebagai pemenuhan segala kebutuhan yang bersegera. Akibatnya, pikiran mereka terdistorsi dan hati mereka terpadati oleh hasut, dengki terhadap sesama. Lalu langkah selanjutnya, terjerumus dalam pola hidup mewah dan berfoya-foya. Tetapi sebaliknya, bisa terjadi orang yang paling bahagia adalah orang yang tidak punya apa-apa. Seperti diriku ini. Sehingga tidak pernah bersedih kehilangan apapun. Namun demikian, wahai kekasihku, aku dan semua orang pasti membutuhkan tempat berlindung yang dapat memberikan rasa aman dan nyaman dari topan badai kehidupan. Tidak ada tempat yang paling nyaman bagiku kecuali dalam dekapanmu. Bukan hanya berotak cerdas,
wahai kekasihku, tetapi juga engkau punya hati yang sangat lembut dan halus, sehingga seringkali tanpa aku mesti bercerita, engkau sudah terlebih dahulu merasakan apa yang aku rasakan. Setiap orang punya kebiasaan, tradisi, dan kearifan yang menjadi penggerak psikomotorik terhadap seseorang untuk menjalani kehidupan di dunia ini dengan nama dan nyaman. Memang, aku terlahir sebagai manusia yang miskin. Tetapi kemiskinan bukanlah suatu dosa. Tetapi kemiskinan bukanlah suatu dosa. Malah orang kaya yang banyak dosa ketika dengan kekayaannya itu dia menghinakan orang lain. Di musim penghujan ini, wahai kekasihku, udara terasa dingin. Akan tetapi kurasa semakin dingin karena aku tidak mempunyai kenangan-kenangan indah yang dapat membuat tubuhku hangat. Kecuali hanya satu, yaitu kecupan bibirmu yang mungil menghujam pipi kiriku. Sesungguhnya penderitaan itu, wahai kekasihku, adalah merupakan sumber pemahaman terhadap makna kehidupan. Sekalipun memang aku pernah mengatakan kepadamu bahwa semakin banyak paham, kehidupan terasa semakin hambar. Ternyata kehidupan ini tidak lebih hanyalah main-main. Segala sesuatu pasti ada akhirannya. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Kenangan-kenangan indah juga akan berakhir. Rasa rindu dan kemesraan juga akan hilang. Lalu akan berganti dengan kebijakan dalam berpikir yang membuat segala kesedihan yang membisu. Lalu untuk apa kita melakukan pemberontakan terhadap kehidupan ini? Sesungguhnya kebahagiaan itu, wahai kekasihku, tidak dapat diwujudkan hanya dengan makanan yang sedap, dengan pakaian yang mewah dan harganya mahal. Dengan dendam dan kebencian, kebahagiaan hanya dapat tercipta dengan cinta abadi. Pernah suatu hari engkau memperingatkan diriku, berhati-hatilah, jangan sampai muncul dalam pikiranmu rasa hina atas dirimu sendiri. Karena ketika engkau merasa hina, itulah sebetulnya awal dari malapetaka. Sebetulnya, aku tidak pernah merasa terhinakan. Hanya saja aku seringkali ketika datang malam, aku berada dalam gulita kegelapan. Karena aku tidak punya uang untuk membeli minyak tanah supaya lampu menyala. Aku lebih suka tetap dalam kegelapan daripada harus keluar bersusah payah mencari uang untuk membeli minyak tanah. Telingaku terlalu sering mendengar istilah berubah nasib. Bahkan sudah sangat akrab. Tetapi realitasnya istilah seperti itu hanya merupakan ungkapan basa-basi belaka.
Aku tidak tahu dari mana aku harus memulai untuk merubah nasib. Ketika kita memperhatikan seluruh umat manusia dengan segala perilakunya yang sangat beraneka ragam, rasanya layak kita mempertanyakan, siapa di antara mereka yang mampu tetap bertahan menghadapi berbagai macam ujian dalam realita kehidupan, lalu mampu membuktikan dengan dirinya sendiri mereka tetap menjadi orang yang baik-baik saja. Memang terkadang harta itu, wahai kekasihku, bisa membuat seseorang bebas mengemukakan pendapat dan merdeka mengekspresikan kepribadiannya. Memang dulu aku punya kebiasaan sering ikut campur tangan dalam urusan pribadi orang. Sering melakukan intervensi dalam kehidupan privasi orang lain. Tetapi sekarang aku sudah bertobat dari kebiasaan buruk seperti itu. Dan sekarang aku lebih memilih untuk menjaga diri. Bahkan sekarang aku lebih dari itu. Bukan hanya menjaga diri, tetapi juga aku merasakan tidak lagi membutuhkan basa-basi, belas kasihan dari siapapun. Aku lebih memilih untuk memagut penderitaan dengan membisu. Lebih lanjut, aku tidak perlu lagi menyalahkan siapapun atas apapun yang tidak layak lagi aku membela diri dengan pembenaran. Sampai akhirnya aku mendapatkan keyakinan yang kokoh bahwa aku sekarang telah mempunyai keinginan yang kuat untuk menggapai apa yang aku cita-citakan, yaitu bahwasannya ke depan aku harus berpikir keras. Adapun selain itu hanyalah sampah. Hanya saja, namun demikian, wahai kekasihku, persoalannya bukan berapa banyak teman yang aku miliki, tetapi adakah yang mau datang menghampiriku tanpa diundang sambil menunggu, tanpa aku bercerita tentang kesulitan-kesulitanku. Ternyata sealam dunia hanya engkau sendiri. Dalam kesempatan ini, aku menyatakan kepadamu, wahai kekasihku, bahwasanya cinta itu sebenarnya adalah rahasia yang harus selalu disembunyikan. Jangan sampai ada mata orang-orang yang memandang dan telinga orang-orang yang mendengar. Tersimpan rapat tanpa diketahui oleh siapapun. Apapun yang terjadi, sekalipun pertengkaran yang sengit, cinta ketika keluar dari tempat persembunyiannya, maka akan kehilangan keindahannya. Aku sungguh sangat tidak mengerti. Tiba-tiba muncul keinginan yang kuat. Dalam diriku ingin pergi ke suatu tempat yang bersembunyi, yang tidak diketahui oleh siapapun. Lalu aku bersembunyi di tempat yang sunyi itu.
tempat yang gelap. Sehingga aku hanya menyendiri dengan pikiranku sendiri, sehingga tidak ada orang yang dapat mengikuti jejakku dan tidak dapat memahami segala pikiranku. Alangkah aku sangat terkejut ketika aku sedang berada di tempat yang sangat terpencil dan gelap gulita itu. Engkau datang memanggilku. Engkau datang memanggil namaku. Tertitah dalam kegelapan dan akhirnya tanganmu menggapai pundakku dan menyentuh pipi kananku. Terasa halusnya tanganmu, bergetar lembut memegangi leherku. Ketika itu, engkau mengatakan kepadaku, engkau tidak dapat bersembunyi lagi. Sekalipun di dalam benteng tebal berlapis baja, cintaku sanggup menelusuri jejakmu sejauh manapun engkau melangkah. Indramayu, 12 bulan 5 2022. Abdul Takdir. Terima kasih. Luar biasa, terima kasih Diah Erimaya Putri dari Pati, Jawa Tengah. Engkau tidak dapat bersembunyi. Ini adalah menjadi orang yang pertama membacakan Gelombang Cinta seusai Ramadan. Dan ini juga pada kajian pertama Buya setelah Ramadan. Jam 7 tadi beliau sangat gelisah sekali Buya. Jam 7 malam itu beliau belum terima puisi. Gelisah, nanti saya gimana gitu, katanya gitu. Akhirnya, tapi ternyata begitu disodori puisi sangat luar biasa, maksimal. Pak Toto tadi melongo terus ngeliatin ini dia. Iya. Gitu ya. Pak Toto, nanti tinggal dinilai bagaimana Mbak Diani, namun saya menangkap dari puisi ini adalah tentang penungguhan rasa cinta atau peneguhan rasa cinta dan keinginan yang kemudian di dalamnya kita tidak boleh untuk turut campur dengan urusan orang lain. Bisa dijelaskan Pak Toto, silakan. Iya. Mohon izin dulu Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Wamima TV dan sahabat Buya dimanapun berada, masih suasana Lebaran dan bulan Syawal, kami tim Wamima mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Untuk Mbak Diah Erimaya Putri di Pati, ini Kang Afkar kami soroti personal terlebih dahulu. Ini orangnya pembawaannya tenang. Ya. Setuju ya Kang Afkar? Setuju sekali. Terus pribadinya sudah matang. Ya. Ekspresif. Imajinatif. Terus menjiwai karakter, kata, frasa dan kalimat berikutnya. Bahkan vokalnya sangat dinamis, dilengkapi dengan gestur yang menunjangnya. Jadi intinya lengkap untuk seorang pembawa gelombang cinta. Sehingga tidak heran kalau pun diberikan naskah pukul 19 tadi, langsung dilalap habis dengan cara dan gayanya Mbak Eri. Sukses Mbak Eri malam ini membacakannya dengan baik. Itulah orang profesional. Engkau tidak dapat bersembunyi. Kalau dari sisi kajian sastra ini pesan dan kalimat tertulis namanya eksplisit ada di akhir kalimat Kang Afkar atau di akhir tulisan. Disebutnya dengan istilah induksi atau induktif. Sebut saja sini, engkau tidak dapat bersembunyi lagi sekalipun di dalam benteng tebal berlapis baja. Cintaku sanggup menelusuri jejakmu sejauh manapun engkau melangkah. Ini sama diangkat jadi sebuah judul. Ditulis di akhir dalam kajian sastra namanya deduksi.
maaf, induksi atau induktif. Ada banyak kisah di sana, ada cinta, ada dendam, ada kebencian, ada miskin, ada hina, ada kaya raya, bahkan ada tentang teman-teman. Ada ungkapan di sana juga nih, ada campur tangan. Ini ungkapan, ada topan badai kehidupan. Ini juga termasuk ungkapan memanggut penderitaan dengan membisu, juga ungkapan ini. Pertengkaran sengit juga ungkapan-ungkapan. Kita satu persatu, penderitaan dapat membersihkan hati dari sifat-sifat buruk yang tercela. Ini boleh disebut sebagai amanat, Kang Afkar. Jadi ketika orang banyak menderita itu berterima kasihlah pada penderitaan, karena sifat buruknya itu akan dibersihkan. Orang pasti ingin aman dan berlindung di balik topan dan badai kehidupan. Ini lazim. Kita semua juga ketika terdesak, ketika banyak masalah, pengen berlindung lah, seperti itu. Aku terlahir sebagai manusia yang miskin, tetapi kemiskinan bukanlah suatu dosa. Bahkan orang kaya yang banyak hartanya untuk menghina orang lain, maka berpotensi untuk berbuat dosa. Ini juga amanat buat kita semua. Awal dari malapetaka justru muncul ketika diri kita merasa hina. Kalau kita merasa hina itu ciri-ciri orang sudah mulai awal dari malapetaka. Aku lebih memilih untuk memanggut penderitaan dengan membisu. Cinta sebenarnya adalah rahasia yang harus selalu disembunyikan. Ketika dikeluarkan, bahkan di tempat dari persembunyiannya, maka akan kehilangan keindahannya. Itu sekilas bedah sastra untuk malam ini, Kang Afkar. Baik. Kang Afkar. Terima kasih Pak Toto. Ya, sebelum ke Buya Syakur, saya ke pembaca Gelombang Cinta dulu ini ya, ke Mbak Erimaya. Mbak Erimaya ini pertama kali membacakan Gelombang Cinta seusai Ramadan, dan kemudian sebuah judul yang juga saya kira cukup luar biasa ini ya, Engkau Tidak Dapat Bersembunyi Lagi. Apa yang bisa dijelaskan atau ditangkap oleh Mbak Erimaya sendiri dari Gelombang Cinta malam hari ini? Silakan Mbak Erimaya. Baik, terima kasih sudah diberikan waktunya. Ini sesuai dengan penafsiran yang saya tangkap. Penafsiran orang lain berbeda-beda ya. Saya juga tidak bisa membenarkan dan menyalahkan. Jadi yang saya tangkap itu malah seorang hamba yang sedang bercerita kepada Tuhannya, yaitu dengan kata kekasih itu. Kasih itu mengacu kepada Tuhan, seperti itu yang saya tangkap. Dan hamba ini tuh menceritakan berbagai pengalaman hidupnya, keluh kesahnya dalam kehidupannya ketika dia itu sedang mencari kebahagiaan di dunia ini. Tetapi semakin dia itu mencari kebahagiaan di dunia ini, semakin dia melihat kebahagiaan orang lain, semakin dia melihat kebahagiaan orang lain, justru di situ adalah letak penderitaan yang ada di dunia gitu. Jadi semakin dia mengetahui kehidupan banyak orang, mengetahui kebahagiaan orang lain, semakin penderitaan itu justru selalu menusuk-nusuk diri sendiri gitu, semakin mengusik diri sendiri seperti itu. Dan sebenarnya dalam yang saya tangkap ini, seorang hamba itu atau manusia itu sebenarnya jalan satu-satunya yang harus dia cari adalah datang kepada Tuhannya, kekasihnya, yaitu Allah. Yaitu seperti yang dikatakan dari Buya Syakur, beliau mengatakan tentang doa tadi. Maka manusia di sini itu harus dia datang kepada Tuhannya, dia berdoa kepada Tuhannya, meminta kepada Tuhannya untuk apa? Untuk meminta kebahagiaan. Nah, kebahagiaan itulah yang seharusnya diminta dari Tuhannya. Jangan mencari-cari sendiri ke orang lain, ke manusia lain, hamba lain. Yang ada ketemunya adalah penderitaan, dan penderitaan lagi. Seperti itu yang saya tangkap. Dan yang terakhir itu, di bait terakhir itu ada engkau tidak dapat bersembunyi lagi, sekalipun di dalam benteng tebal berlapis baja, cintaku sanggup menelusuri jejakmu sejauh manapun engkau melangkah. Jadi ketika kita mencari kesana kemari tentang kebahagiaan tadi kan, sebenarnya Tuhan kita, Allah itu udah tahu apa yang kita inginkan, apa yang akan kita lakukan, semuanya udah tahu. Jadi tinggal kita datang kepadanya, meminta petunjuk kepadanya, berdoa kepadanya. Seharusnya itu adalah solusi yang
hambanya itu harus lakukan gitu. Itu penafsiran yang saya tangkap sih dalam puisinya Buya Syakur. Baik, oke. Terima kasih Rima ya, sudah menjelaskan apa yang beliau sudah dapat tangkap dari puisi Cinta Malam atau Gelombang Cinta Malam hari ini. Buya, ini tentang engkau tidak dapat bersembunyi. Saya menangkap bahwa ini peneguhan rasa cinta dan keinginan dari seseorang, atau dalam ini adalah si aku kepada kekasihnya. Tapi kemudian saya menemukan kalimat yang di dalamnya perlu penjelasan yang lebih rinci dari Buya. Cinta ketika keluar dari tempat persembunyiannya maka akan kehilangan keindahannya. Apa ini maksudnya, Bu ya? Sebetulnya begini, saya tidak terlalu suka ya membaca komentar, komen di YouTube saya itu biasanya nggak pernah saya baca. Kadang-kadang penasaran juga saya baca. Salah satunya ada yang bertanya, yang Buya baca itu sajaknya siapa katanya gitu. Kemudian ada lagi tanya, kok apa namanya berkeluh kesah kok dimasukkan di YouTube. Ya, yang menceritakan penderitaan kok diceritakan YouTube. Iya. Iya kan? Tapi ada pertanyaan yang ini juga, pertanyaan yang cerdas juga. Iya. Yaitu sebetulnya perempuan yang disanjung-sanjung dia itu siapa sih orangnya? Itulah, itu bebas. Saya tidak memberikan penekanan kepada siapapun. Karena saya bermadhab Suryani. Artinya dalam mengemas sebuah novel cerita itu tidak ada namanya happy ending, tidak pernah ending dan berkelanjutan. Apakah happy ending ataupun bad ending dan sebagainya, saya tidak seperti film India yang akhirnya lalu ketemu polisi, kawin, ya kan, direstui, lalu nyanyi, nangis, berpesta pora, yang enggak. Kehidupan tidak pernah berakhir kok. Ya, sengaja saya cut di tengah jalan. Lalu gimana kelanjutannya? Nah, disitulah namanya Suryani itu adalah memberikan kesempatan kepada pembaca untuk berimajinasi masing-masing, menyelesaikan cerita itu dalam pikirannya masing-masing. Nah, kemudian yang kedua, bahwa tokoh sentral ya dalam bahasa Indonesia itu, atau dalam bahasa Arabnya as-syakhsiyah al-mihwariyah, yaitu tokoh sentral cerita ini adalah aku. Siapa namanya tidak pernah saya sebutkan siapa aku ini, sehingga artinya memberikan peluang kepada siapa yang membaca, dia akan berimajinasi, berhayal bahwa dialah sebagai pelakunya. Sengaja saya tidak sebutkan namanya siapa, tokoh sentralnya atau syakhsiyah mihwariyahnya adalah ana, sebagai aku. Adapun tentang cinta yang sudah keluar dari tempat persembunyian akan kehilangan dari keindahannya, ini memang realitanya seperti itu. Sebelum kita gitu, perempuan yang kita mesrai dalam mimpi itu lebih indah daripada realitanya kok. Cinta dalam imajinasi lebih abadi daripada kenyataannya. Ya. Karena bagaimanapun ketika kita melihat realita wujud manusia secara fisikly, akan terlihat kekurangan-kekurangannya. Kentutnya bau. Ya kan? Kemudian banyak permintaan. Minta sepatu, minta sandal, minta gelang dan sebagainya. Ya kan gitu. Kupingnya gede juga kelihatan kupingnya gede. Jadi makhluk perempuan yang cantik jelita dalam imajinasi kita, dalam mimpi, itu lebih indah daripada realitanya. Nah, cinta juga sama, bahwa cinta itu sifatnya disembunyikan. Begitu cinta kita ini terbuka menjadi public consumption, ya public sudah diketahui oleh orang banyak, ya saya kira tidak indah lagi. Kita bercinta di mana kita merasakan lebih tinggi tingkat kemesraannya? Apakah di tengah keramaian
apakah di bawah pohon kersem di tengah malam? Nah, di bawah kersem di tengah malam lebih indah daripada kita terbuka di ruang yang terbuka. Dan rasanya cinta itu tidak perlu diceritakan kepada siapapun. Biarkan dia menjadi rahasia dalam diriku. Tidak ada siapapun yang tahu bahwa aku mencintaimu. Jadi semakin tersembunyi akan semakin indah. Dan itu sifat daripada pengamanan sesuatu yang harganya mahal, itu selalu disembunyikan di tempat yang sangat terpencil yang tidak tergapai oleh manusia. Tempat persenjataan strategis Amerika tidak semua orang bisa tahu karena pasti disembunyikan. Senjata-senjata nuklir yang ada di Rusia juga dijaga ketat. Bedanya apa? Kalau di Rusia itu tempat-tempat senjata nuklir pemusnah, ya, senjata pemungkas yang bisa memusnahkan dunia, itu dikawal oleh tentara berlapis-lapis. Tapi di Amerika tidak ada yang ngawal, karena orang tidak tahu bahwa di situ ada tempat rahasia. Kadang-kadang berupa rumah kosong yang tidak berpenghuni, rumahnya buruk, tapi disitulah tempat rahasianya. Seperti kita bawa uang banyak ke Jakarta, jangan pakai tas yang bagus, ya, bawa karung goni, ya kan gitu, dicampur dengan apa namanya, dengan kertas koran kan gitu, kita teng-teng aja, taruh aja bawa kaki. Ya kira-kira orang itu tidak tahu bahwa kita bawa uang banyak, kalau tadi dicopet dong. Nah, cinta juga demikian, dia akan menjadi indah. Dan nanti yang penting adalah akan terjadi imbal balik saling menghormati di antara kita. Nanti saya uraikan kenapa cinta tersembunyi itu lebih indah. Karena situ ada satu penghormatan yang tulus di antara kita. Makasih, itu aja. Ya, luar biasa. Itulah penjelasan singkat tapi juga jelas yang disampaikan oleh Buya tentang cinta yang sebenarnya. Kita sekarang ke virtual untuk memperdalam materi yang malam hari ini disampaikan Buya dari kitab Fi Dhilal Quran dan juga Gelombang Cinta. Dan di ujung virtual saya sudah terhubung dengan Pak Dimar, Pak Didik Mulyana Arif di sana, di Bandung. Assalamualaikum Pak Dik. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Videonya mana nih Pak Dimar? Saya pengen lihat wajah setelah lebaran bagaimana begitu. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalaman ala Rasulullah. Tahiyatan wa takriman li sayhuna wa murabi rohana Buya Sakur dan Kang Afkar yang saya cintai. Mengikuti apa yang di ini, Kang Afkar, ada satu kalimat kalau dibilang istilah Buya tuh, ketika yang dicari paralelnya ketemu paradoknya, ketika dicari paradoknya ketemu paralelnya. Kira-kira begini, berkaitan dengan apa yang ada dalam halaman 7. Ketika kita merasa terhina itu adalah awal malapetaka. Tapi dalam penjelasan-penjelasan lain, justru ketika merasa mulia, itu adalah awal malapetaka yang lebih besar, yaitu adalah kesombongan. Jadi sebenarnya kita sebagai manusia biasa, rasa apa yang patut kita rasakan oleh kita, Buya? Berkaitan dengan perjalanan suluk kita dalam mencari haribaan, ingin mencapai haribaan Tuhan. Itu saja Buya pertanyaan singkatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dik. Silakan Buya. Saya ingin menjelaskan bahwa ketika kita merasa hina atas diri kita sendiri, itu awal malapetaka. Ketika kita melihat dari perspektif psikologis, orang merasa dirinya hina, merasa miskin, merasa bodoh,
Itu bahasa Belandanya minder wadah komplek kan. Patah semangat, kehilangan harapan, ya, tidak punya percaya diri. Kegagalan-kegagalan itu berawal dari dalam diri kita sendiri. Kita tidak percaya akan berhasil. Kita tidak yakin punya kemampuan untuk menggapai cita-cita. Ya, jadi merasa hina itu perlu dihindari karena dia akan memberangus semangat yang membaca, akan menghilangkan harapan dan putus asa. Itu dampaknya ke sana. Kalau sudah cerita putus asa, malah Allah lebih jelas lagi, bukan malah petaka, bahwa putus asa itu adalah kekufuran. Ya, artinya tidak percaya kepada kekuasaan Tuhan. Bahwa orang itu tidak percaya bahwa Allah apa saja bisa. Nanti bagaimana, nanti bagaimana, nanti bagaimana. Selalu dalam kecurigaan. Innahu la yai'asu min rauhillah illal qaumul kafirun. Ini di dalam surat Yusuf. Sesungguhnya tidak akan berputus asa untuk mendapatkan rahmat Tuhan. Innahu la yai'asu min rauhillah. Rauhan itu rahmat Tuhan, kebajikan-kebajikan Tuhan. Banyak jangan ruhunnya, rauhunnya. Innahu la yai'asu min rauhillah illal qaumul kafirun, kecuali orang-orang kafir. Jadi tidak akan pernah berputus asa kecuali orang yang kafir. Maknanya orang yang beriman tidak mungkin akan berputus asa, karena yang berputus asa itu hanyalah orang-orang yang kafir, yang tidak percaya kepada Tuhan. Jadi artinya ini bahwa saya tidak khawatir orang itu gagal dalam hidup, berbisnis, berusaha, merebut karir dan sebagainya. Saya tidak begitu mengabaikan. Gagal 100 kali pun nggak ada masalah. Ketika saya melihat orang itu lalu bangkit lagi, jatuh lagi, bangun lagi, jatuh lagi, bangun lagi. Selagi dia masih bangkit kembali, saya mempunyai harapan orang itu pasti akan berhasil. Yang paling berbahaya adalah ketika engkau terjatuh dan engkau tidak punya keberanian untuk bangkit kembali karena engkau sudah merasa terhina. Terima kasih. Ya. Baik, ya. Demikian dan respon yang diberikan untuk Tetapi Pak. ada tambahan. Iya, gimana? Yang tadi itu yang kontradiktif itu tawadu. Tawadu itu bukan merasa hina atas dirinya, tapi dia merendahkan hati. Menampilkan kehinaan kepada orang lain. Saya bukan orang pinter, bukan orang kaya, bukan pejabat, kula mah boten ngartos, kula mah tiang tanos. Ya. Jadi bahkan justru tawadu itu diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ketika kita mengalami kegamangan untuk memposisikan diri kita di tengah masyarakat, bahwa saya ini di level keberapa, sehingga ketika mencari tempat duduk pun jangan malu untuk bertanya di mana saya bisa duduk kepada penerima tamu. Jangan asal duduk, apalagi di acara yang pakai protokoler, ya. Di istana, di pendopo provinsi dan sebagainya, itu tempat duduk diatur. Kita jangan dulu ambil tempat duduk, kan malu kalau diusir. Iya, jadi tawadhu itu diperlukan, rendah hati, ya. Dan kita kalau dalam hal itu kita memposisikan diri kita ini yang paling terhina sajalah. Iya. Orang yang terhormat, duduklah yang paling belakang di kursi plastik itu. Adapun ketika Bapak Gubernur tahu bahwa oh Buya kok masuk dulu, sini, masa Buya di belakang, ya nah silakan. Itu tidak ada salahnya. Yeah. Orang tawadu itu indah sebetulnya, dan bisa menjadi mengelak. Ketika saya meminta kepada seseorang perempuan untuk bikin sambal goreng, karena kita punya hajatan. Dia mengatakan, Buya, saya ini orang kampung, bukan ahli masak.
Iya, saya nggak yakin masakan saya sedap. Saya bilang tolong dong, saya lagi repot nih bikin sambal goreng. Ya, tapi kalau nggak enak jangan marah ya gitu. Ya, yang penting bantu saya lah pun. Ya udah. Nah, ternyata masakannya nggak enak. Bisa saya salahkan. Dia akan menjawab dan akan mempermalukan saya. Dari tadi juga sudah bilang saya bukan ahli masak. Saya yang kalah kan. Tapi kalau sikapnya sombong, nggak usah khawatir dah, ini pengalaman. Saya udah jagoan masak, saya jam terbang udah lama, saya kerja restoran 20 tahun, nggak usah khawatir deh, mana duitnya, saya belanja. Ternyata nggak enak, tercela nggak? Jadi tidak salah orang tawadu itu. Nah, tetapi di sini sering kali kita tidak sadar. Dikiranya kita ini merasa sudah tawadu, ternyata tidak. Masih dalam kepura-puraan. Ya, tawadunya kepura-puraan. Dan saya paling sensitif orang tawadu yang kepura-puraan itu saya merasakan. Cara dia menunduk, cara dia menunjuk, inggi pun niku mangga dipun kersoaken dengan nunjuk dengan jempol segala macam dengan saya ya, saya merasakannya. Ini dibuat-buat sekali, janggal gitu. Ya, di dalamnya masih ada kesombongan. Kenapa? Karena dia menghadapi orang yang dianggapnya lebih tinggi dari dirinya, dia bertawadu. Tapi ketika yang dihadapinya dia melihat di bawah dia, sombongnya nongol. Tawadu itu bukan kepada orang di atas, tapi kepada semua tingkatan manusia. Mau gembel, mau orang kaya, nggak ada urusan. Kita bertawadu. Terima kasih gitu. Ya. Baik, sekali lagi itulah respon yang diberikan oleh Buya untuk satu pertanyaan yang diberikan oleh Mas Dimar. Dan kali ini kita langsung ke studio yang hadir di sini dan saya tadi sudah terkonfirmasi dengan Pak Haji Shihab untuk memberikan pertanyaan. Silakan untuk Pak Haji Shihab. Ya. Ya, silakan Pak Haji Shihab. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada Buya tentang penafsiran Al-Quran surat An-Nisa ayat 59, baik penafsiran ditinjau dari terminologi maupun linguistiknya. Bunyinya seperti ini, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri. Di sini ada 3, yang pertama ati'ullah, yang kedua wa ati'ur rasul, dan yang ketiga wa ulil amri. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya, Buya. Semoga ini menjadi pencerahan bagi kita semua dan terima kasih atas penjelasannya nanti. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini di luar tema ya? Iya. Nggak apa-apa lah, iya lah, nggak apa-apa. Jadi gini, itu telinga kita sudah terlalu akrab ya dengan ayat itu tuh, karena kita seringkali mendengar diucapkan di atas mimbar oleh para mubaligh itu, ati Allah wa ati Rasul wal amri minkum wa in tanaza'tum farudduhu ya Allah dan sebagainya. Itu surat An-Nisa ayat berapa tadi itu? 59. Kalau kita melihat di kitab-kitab tafsir referensi besar ya, Maraji' al-Kubra seperti At-Tabari, seperti Ibnu Katsir dan lain sebagainya. Di situ diurai lebih mendetail ya, bahkan sampai anak-anak hadasan sampai panjang banget ya, berpuluh-puluh lembar. Tapi singkatnya begini aja, bahwa
ati Allah itu mentaati Allah, itu artinya di tafsir-tafsir besar tadi artinya mentaati segala perintah dan larangan Allah. Nah, ketika wa atiur rasul artinya mengikuti sunnah Rasul. Ketika mentaati ulil amr, nah di sini ada uraian yang lebih mendetail di tafsir Ibn At-Tabari bahwa ulil amri di sini siapa sebetulnya? Itu siapa ulil amr itu? Ya, ada beberapa pendapat yang singkatnya saja, yaitu al-umara, pemimpin, presiden, raja, perdana menteri dan sebagainya, umara. Ya, termasuk gubernur, bupati, camat, kuwu dan sebagainya, itu para umara, para pemimpin. Artinya pemimpin daerah, pemimpin pusat, dan pemimpin provinsi itu umara. Juga ada yang berpendapat ulil amri itu artinya al ulama. Ya, ada lagi al fuqaha, beragam, banyak sekali itu semuanya. Tetapi juga ada catatan bahwa yang menjadi perintah, ada yang cerdik di tafsir itu bahwa kenapa ati Allah ya ketika diatafkan dengan wawu itu diulang kata atiunya, ati Allah wa atiur rasul, padahal sifat wawu ataf itu kan menggabung dua kalimat yang maknanya akan sejajar, namanya ma'tuf dan ma'tuf alaih. Jadi ati Allah wa rasulah, selesai kan, wa ulil amri minkum, sudah selesai. Jadi mentaati Allah, mentaati Rasul, dan mentaati pemimpin. Tapi kau kenapa di situ diseplit ya? Jadi ati Allah sendiri independen, wa atiur rasul, jadi seperti ada dua lembaga yang tidak terkonek. Jadi seolah-olah bahwa Allah berdiri sendiri, Rasul berdiri sendiri, karena kalimatnya dipisahkan. Nah, tetapi ketika wa ulil amri minkum itu tidak ada kata atiunya. Jadi artinya di sini di dalam penafsiran itu ya bahwa ati Allah mutlak, apapun yang datang dari Allah harus kita ikuti. Rasul juga sama, atiur rasul secara independen bahwa dia menjadi lembaga yang legal yang harus ditaati. Karena dia Rasul, wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, dijamin kebenarannya. Nah, tetapi ketika wa ulil amri minkum tidak diulang kata watiunya itu. Wa ulil amri. Jadi diatapkan kemana ulil amri ini? Diatapkan kepada taatur Rasul atau kepada taatillah. Ini menjadi rumitnya masalah semacam itu. Lalu akhirnya penafsiran itu menjurus kepada bahwa mentaati Allah mutlak, mentaati Rasul juga mutlak, tetapi mentaati pemimpin bersyarat. Ketika pemimpin itu ketika mengeluarkan perintahnya, undang-undangnya sesuai dengan aturan Allah dan aturan Rasul. Jadi ketika tidak sesuai, bertentangan dengan Allah dan bertentangan dengan sunnah Rasul, maka tidak perlu ditaati. Jadi ketaatan kepada pemimpin adalah bersyarat. Kalau disuruh ke pemaksiatan, la ta'ata fi maksiatin, tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Itulah penafsiran yang umum selalu dikemukakan oleh banyak kitab tafsir. Dan kita juga manggut-manggut aja kan, hebat ya gitu. Tetapi di sini ada satu muskil, satu problema yang besar, sehingga ketika mentaati pemimpin, mentaati pemerintah yang legal itu bersyarat, ini yang menjadi masalah berbahaya, sehingga mengendurkan, mementahkan
ketaatan masyarakat terhadap pemerintah yang sah. Padahal pemerintah itu concern ya dan siap dengan dana yang jumlahnya triliun membangun kedisiplinan nasional. Ya kan? Cinta tanah air, ketaatan masyarakat kepada pemerintahnya, mencintai tanah airnya. Ya kan? Dengan penataran, pelatihan pegawai negeri ASN yang biayanya sangat banyak sekali. Nah, ketika ketaatannya bersyarat kan menjadi mentah. Iya, secara teori iya. Tapi yuk kita studi kasus. Studi kasus. Pementahan ketika taat kepada pemerintah yang sah itu bersyarat. Iya, yaitu bahwa ketika tahun 74 kalau nggak salah diundangkannya undang-undang pernikahan, itu terjadilah demonstrasi penolakan undang-undang pernikahan ya, undang-undang pernikahan ya, atau perkawinan, undang perkawinan, bukan pernikahan ya. Undang-undang perkawinan gitu ya, tahun 2004 yang sekarang berlaku ini. Itu di demo besar-besaran di zaman Orde Baru dulu. Kenapa? Di situ undang-undang menyatakan bahwa ada batas usia anak kawin itu. Bahwa anak perempuan usia 16 tahun baru boleh kawin. Kurang dari itu dilarang dinikahkan. Laki-lakinya 18 tahun. Dan sekarang undang-undang pernikahan itu sudah direvisi menjadi sama laki perempuan yaitu 19 tahun. Kenapa di demo? Karena dalam agama Islam kitab fikih dari ujung ke ujung semua mazhab tidak ada yang melarang, tidak ada yang membatasi umur. Artinya bayi baru lahir juga sah dikawinkan. Ini, yuk kita buka kitab fikihnya. Ada yang membatasi? Oh, enggak ada. Bebas. Jadi anak perempuan umur 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun dikawinkan sah. Ini secara logika masuk akal enggak? Anak 4 tahun, 5 tahun, 9 tahun dikawinkan belum haid. Lalu disetubuhi. Ini kan sangat tidak manusiawi. Dengan tidak menyalahkan kebijakan ini. Nah, ketika Tuhan tidak melarang dan negara kita membuat undang-undang yang melarang, dalilnya waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun, negara kafir. Itu yang terjadi. Iya kan? Ya kenapa? Waman lam yahkum. Perhatikan ini. Bukan waman yahkum, tapi waman lam yahkum. Barang siapa yang tidak menghukumi bima anzalallah dengan putusan Tuhan yang diturunkan, mereka kafir. Bukan menghukumi ya, tapi tidak melaksanakan hukum Tuhan. Tuhan tidak melarang, kamunya melarang, kafir kan. Apa yang terjadi? Terjadi dualisme. Saya yang menghadapi setiap hari. Setiap hari saya menghadapinya. Ketika terjadi pernikahan, ya, nggak usah disebut nama-namanya lah. Saya melihat pengantin perempuan itu buah dadanya masih kecil, masih kempes, alisnya juga masih nyambung, Pertanda dia masih anak-anak kan. Dugaan saya paling umurnya 14 tahun atau 15 lah gitu. Dikawinkan. Saya bisikin Pak Naibnya, Pak Naib, engkau yakin pengantin itu umurnya sudah 16 tahun sebelum direvisi? Enggak, maksudnya. Kok dikawinkan? Mau KTP-nya 16 ya udah. Terjadi kan? Gitu.
Setelah kita telusuri, ternyata KTP-nya betul 16 tahun. Saya tanya Pak Lurahnya yang ngurusin KTP ini, kenapa kok keluarkan KTP palsu? Pembohongan usia. Pak Kiai, kalau saya tidak turuti, saya diserbu oleh masyarakat. Ini kasus studi kasuistik ya. Saya datangi orang tuanya, ibu, bapak, kenapa anak masih usia bahwa dikawinkan? Pak Kiai, ini sama pacarnya sudah kayak perangko lengket. Siapa yang bertanggung jawab kalau dia sampai hamil? Itu persoalannya. Nah, kenapa dia berani demikian? Karena ada fatwa dari para kiai bahwa tidak ada batas usia dalam pernikahan. Karena agama membolehkan. Jadi merasa tidak berdosa melawan undang-undang pemerintah. Padahal mentaati undang-undang pemerintah yang disahkan oleh badan legislatif adalah syariat bagi kita. Mentahkan jadinya. Nah, ini persoalannya. Demikian pula kasus perceraian datang ke sini. Gak usah sebutin namanya lah. Tapi ini saya cerita beneran ini, bukan fiktif, beneran. Dan bukan sekali-kali, berulang-ulang banyak sekali. Perempuan datang ke sini mempertanyakan status dirinya, Pak Kiai, saya sudah pernah dicerai oleh suami saya 2 kali. Oh ya? Dan sekarang dia mengucapkan lagi 3 kali. Berarti saya nggak boleh rujuk. Saya nanya, perceraian yang pertama diproses di pengadilan nggak? Tidak. Hanya dengan ucapan. Yang kedua ada SK-nya, surat keputusan perceraian, dengan ucapan. Dan yang ini juga dengan ucapan, tidak boleh rujuk. Dari mana dasarnya? Dari kiai ini, kiai ini, kiai ini. Putusan para kiainya mengatakan engkau sudah talak 3 dan tidak bisa rujuk. Mati aku. Jadi undang-undang yang ada tidak dipakai, ada dualisme. Yaitu karena apa? Taat pemerintah bersyarat, mentah jadinya. Dan ini perlu diselesaikan. Jadi tafsiran-tafsiran yang semacam itu tuh ya sudah tidak layak. Bukan Al-Quran ya, penafsirannya semacam itu sudah tidak layak lagi untuk dipakai. Karena akan mementahkan ketaatan masyarakat kepada pemerintahnya. Hak suami menceraikan istri dicabut demi keadilan oleh negeri kita, negara kita ini. Yaitu harus diproses di pengadilan. Sampai bertengkar dengan saya, Bu, ucapan cerai itu tidak sah. Sudah dicabut kewenangan mutlak suami menceraikan istri, asal ucap sah dicabut. Sudah harus diproses di pengadilan. Karena semacam itu penistaan terhadap perempuan. Perempuan juga manusia, perlu dilindungi. Enak aja cerai, terus dia keluar dengan anaknya di rumahnya. Dari mana makan mereka? Siapa yang melindungi mereka? Gimana lagi? Nah ini kita mesti tahu semacam itu. Dan saya tidak menyalahkan para fuqaha pada zaman dulu. Kenapa perceraian tidak diangkat ke pengadilan? Ini urusan privasi seseorang. Karena para ulama zaman dulu melihat perceraian ini urusan pribadi, jangan diangkat ke pengadilan. Karena perceraian secara filosofiknya bagi mereka adalah bukan penyelesaian, bukan hukuman, tapi adalah pendidikan di mana ada harapan untuk rujuk kembali. Kalau di pengadilan terbuka boroknya, tidak mungkin rujuk persoalannya. Betul nggak? Ya, bercerai saja, tapi nggak usah diproses di pengadilan, dicantumkan sebabnya. Nah dia sudah punya anak banyak. Lalu dalam
dalam pengadilan, kenapa Anda cerai-ceraian? Karena dia berselingkuh dengan lelaki yang lain. Ini buktinya. Anak-anaknya tahu dia berselingkuh. Apa tidak menimbulkan dendam anak pada bapaknya? Tolong sembunyikan itu. Itu filsafat dulu. Nggak salah kan? Iya, tapi sekarang kan sisi lain negara buat undang-undang untuk melindungi nasib perempuan. Akhirnya apa? Tetap kekeh, ya sudah. Kalau nggak percaya silakan datang ke pengadilan agama di Cirebon. Tolong tanyakan kepada mereka, cerai dengan ucapan sah nggak? Ya sudah tidak sah. Tapi di kitabnya nggak ada urusan dengan kitab ini undang-undang kok. Nah, kalau begitu gimana? Dualisme. Jadi akhirnya tetap saja mengawinkan anak di bawah umur secara diam karena dianggapnya tidak berdosa. Betul enggak? Betul enggak? Karena bersyarat sih karena tidak sesuai dengan hukum fikihnya, hukum ini persoalannya dan lain sebagainya. Nah, akhirnya terjadilah ketidaktaatan rakyat kepada pemerintahnya terhadap undang-undang yang sudah disahkan. Tetap saja, ya karena apa? Ya karena tidak ada larangan dalam fikihnya. Di dalam kitab fikih ada nggak larangan mengekspor burung cendrawasih? Ya udah berarti tidak dosa. Yang penting jangan ketangguhan negara. Sih, masa begitu bernegara tuh? Itu persoalannya. Jadi ya persoalannya kan ketika pemerintah tidak berintah terhadap kemaksiatan, saya kira nggak mungkin negara menyuruh kita mencuri kok. Tidak mungkin negara memaksa kita berzina. Masa negara melarang kita berpuasa? Yaitu melanggar hak asasi manusia namanya. Iya dong. Ini kan civil society, kita negara modern. Tidak mungkin presiden kita Bapak Jokowi menyuruh rakyatnya tanpa payung hukum dan undang-undang yang sah. Undang-undang itu dibuat oleh badan legislatif, oleh DPR, disahkan, ditandatangani presiden, diundangkan. Nah, kalau persoalan dia memerintah orang suruh tidak apa, urusan pribadi itu mah. Jadi ulil amri itu bukan pribadi orangnya, tapi lembaga penguasa. Nah ini, jadi perlu kita tinjau kembali penafsiran di kitab At-Tabari, kitab Ibnu Katsir dan sebagainya itu. Apakah mungkin penafsiran semacam itu kita terapkan di negeri? Ya nggak bisa dong. Apa gula tebekin mah? Iya, yang ini mentah persoalannya, repot negaranya kita begitu. Iya, jadi yang penting gini, ketika negara itu tidak mengharamkan nggak ada masalah. Ya, ini negara tidak berhak mengharamkan. Iya, yang berhak hanya melarang, bukan mengharamkan. Apalagi negara, Rasulullah juga tidak berhak untuk mengharamkan kok. Rasul sendiri juga sama, yang boleh hanya menyuruh dan melarang. Sehingga dijelaskan di situ, wa ma'atakumur rasulu fakhuduh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dilarang oleh Rasul jauhilah, apa yang diperintahkan ya laksanakanlah. Tetapi ketika Nabi mengharamkan sesuatu, ditegur oleh Allah dong. Atas dasar apa kepada dia mengharamkan? Karena haram itu hak prerogatif Allah. Allah yang menentukan haram dan halal, bukan manusia. Nabi juga tidak boleh. Sehingga ketika dia mengharamkan sesuatu yang halal, langsung ditegur. Ini teksnya ada. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka. Wahai Nabi, kenapa engkau berani mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Tuhanmu? Kau lancang banget sih. Engkau hanya boleh menyuruh dan melarang. Iya, negara tidak mengharamkan menjual burung cendrawasih. Iya, yang boleh melarang demi untuk melindungi satwa yang semakin langka.
Itu saja persoalannya. Ya, jadi gimana? Ya ketangguh jadi tangkap. Konsekuensinya ya masuk penjara. Kalau di negara dia masuk penjara, masuk neraka enggak? Ya masuk neraka juga. Gimana juga? Bonggan. Non? Ya, bonggan. Bohong. Itulah kira-kira. Makasih. Baik. Demikian. Saya kira begitu rinci ya penjelasan tentang ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Dan ada forum khusus saya kira untuk bisa memperjelas itu Bu ya. Nanti kita ada waktu khusus lah untuk itu. Dan karena waktu sudah menuju pukul 22 artinya kita sudah berada pada menit-menit terakhir atau menit terakhir bisa dibilang seperti itu. Maka itu kita akan masuk pada closing statement. Dan waktu yang pertama ini untuk closing statement saya berikan waktu ke Mbak Diah Erimaya Putri. Silakan Mbak Diah. Waktunya terukur ya Mbak Diah. Cuma padat ya. Baik. Dari saya, manusiakan dirimu dulu sebelum memanusiakan manusia lain, maka disitulah Tuhan ada. Terima kasih. Itu. Terima kasih Mbak Erimaya. Dan kemudian Pak Tato silakan untuk closing statement-nya. Ya, izin Buya, Kang Afkar, ini puncak tertinggi dari ibadah adalah bersyukur. Ada satu kisah orang yang mungkin belum bersyukur, Kang Afkar. Menjelang Idul Fitri ini ada banyak kasus pembantu rumah tangga pulang kampung tidak kembali lagi, Kang Afkar. Si Inem sebut saja, Nyonya, saya habis lebaran gak bakal kembali lagi ke sini. Emang mau kemana, Nem? Ya nyari hidup yang berkualitas seperti bahasan tadi. Maksudnya gimana, Nem? Saya mau nyari lamaran pekerjaan yang lain. Emang di sini nggak betah? Betah, Nyonya. Cuma saya pengen berkualitas, pengen nyaman, pengen aman. Emang maksudnya pindah kemana? Saya tadi pagi di meja ada koran bacanya begini, dibutuhkan lowongan pembantu rektor dan dekan. Tuh, ada fasilitas rumah dinas, mobil dinas, gajinya puluhan juta. Doain ya Nyonya, saya mau izin mau ikut seleksi. Jadi purek 3 aja. Jadi wakil rektor atau pak rektor, terserah karepmu. Wah, itu aja Kang Afkar. Mohon maaf pemirsa. Kembali ke Kang Afkar. Rupanya mengubah menjadi purek ini. Terima kasih Pak Tato. Kemudian silakan Buya untuk closing statement-nya. Saya ingin menceritakan tentang kekecewaan seseorang yang dulu punya praduga baik. Dikiranya semua orang akan mendukung dia. Halaman berapa tuh ya? Akan memperhatikan dia. Ternyata tidak kok. Ya beragam. Ya, ada yang mendukung, ada yang menghalang-halangi, ada segala macam. Jadi artinya bahwa kekecewaan itu wajarlah terjadi. Kita punya garapun, punya proyek, punya usaha, ya harapkan semakin mendukung. Ternyata juga banyak orang-orang yang hatinya kasut kok. Kadang-kadang bukan di bidang industri perdagangan, ya ekonomi, buka toko, buka warung, itu banyak yang lain juga pada hasut. Ya bikin pesantren juga banyak yang hasut kok. Ya, apa emangnya orang semua senang ada pesantren di sini? Enggak kok. Apa semua orang senang ada YouTube, Mima TV? Enggak kok. Dan itu wajar dalam hidup itu, like and dislike itu selalu ada. Ya, jadi supaya kita tidak kecewa, udah jangan berharap dukungan dari siapapun. Jangan berharap kita mendapat penghargaan dari siapapun. Bahkan ketika kita beramal baik, bersedekah, berkarya, jangan berharap orang menyaksikan kebaikan-kebaikanku. Kita bergantung saja kepada hanya Allah saja. Biar cukup Allah yang menjadi saksi. Wa kafa billahi syahida. Makasih. Wa kafa billahi
Saya ulangi waqafa billahi syahida. Demikian closing statement yang diberikan oleh Buya Syakur pada malam hari ini. Terima kasih yang hadir hari ini. Ini sungguh diskusi sangat menarik dan menyenangkan buat kita semuanya. Banyak pengetahuan yang kita peroleh, yang kita dapatkan dari kajian malam hari ini. Terima kasih disampaikan untuk Pak Dik-Dik yang ada di Bandung, kemudian Mbak Iri Maya, juga Pak Tanto yang hadir di sini. Tentu kepada guru mulia kita Buya Syakur Yasin juga terima kasih disampaikan, dan hadirin yang juga saat ini berada di studio. Saya ingatkan bahwa saat ini Pondok Pesantren Jaran Pinggan sudah menerima peserta didik baru untuk tingkat Madrasah Sanawiyah atau MTS, Madrasah Aliyah atau MA, dan juga Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK, dan pendaftarnya saat ini masih secara online. Untuk link pendaftarannya bisa dilihat dalam ring tag yang ada di layar YouTube. Terima kasih semuanya, sampai jumpa di hari mendatang, dan saya Afkar mengucapkan sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit pun.